Selamat datang di AIDS Talks, podcast seriesnya UNAIDS Indonesia. Bersama saya, Arda Wiyanti, Campaign Consultant dari UNAIDS Indonesia. Pada hari ini, saya tidak sendirian, ada rekan saya, Ingrid Silalahi, Communications and Demand Creation Consultant dari UNAIDS Indonesia. Nah, Ri, tanggal 24 Maret hari ini kita peringati sebagai World TB Day atau Hari Tuberkulosis Dunia. Tujuan dari World TB Day ini ada dua. Yang satu adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit TB itu sendiri. Khususnya juga mengingatkan bahwa kita harus mengakhiri epidemi TB ini pada tahun 2030. Selain itu, kita juga menggunakan World TB Day sebagai pengingat atau reminder untuk kita semua bahwa TB itu salah satu penyakit menular yang menyumbang angka kematian terbesar di dunia. Ini sedikit informasi bahwa setiap hari lebih dari 4.100 orang meninggal karena TB dan hampir 28.000 orang sakit karena TB ini yang padahal penyakitnya itu bisa dicegah dan disembuhkan juga gitu. Iya, benar banget nih. Dan tahun ini tema Hari TB Sedunia mengangkat tema Invest to End TB, Save Lives. Yang mana melalui tema ini kita ingin menyerukan adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan perjuangan kita semua dalam melawan TB itu sendiri gitu. Karena tadi seperti yang Ingrid bilang bahwa ternyata memang angkanya cukup tinggi dan kita juga udah saatnya nih harus fokus juga kepada TB itu sendiri. Nah, karena tadi sudah intro tentang TB gitu ya Ingrid ya, jadi udah kebayang kira-kira podcast kita pada episode kali ini akan lebih banyak membahas seputar Hari TB Sedunia. Kira-kira kita udah kedatangan siapa aja nih Ingrid? Ya, untuk membicarakan topik tentang TB dan juga HIV, kita ada dua narasumber yang keren banget dan sangat-sangat fitting untuk ngomongin topik ini. We have Ibu Lely Wahyuniar. Ibu Lely adalah Strategic Information Advisor dari UNAIDS Indonesia. Ibu Lely udah bekerja di bidang Public Health dan M&E dan juga di Strategic Information udah 20 tahun. Khususnya di UNAIDS Indonesia udah 15 tahun. Very long time. Nah, dan sebelumnya dan Bu Lely juga punya pengalaman menjadi lecturer dan researcher di Regional Community Nutrition di Universitas Indonesia di UI. Bu Lely mempunyai PhD di bidang epidemiologi dari UI juga. Nah, we have another great guest. Siapa, Ri? Iya, selain Bu Lely, kita juga kedatangan Mbak Merinda Sembahyang. Mbak Mei adalah, kita akrabnya biasa sapa dengan ucapan Mbak Mei. Mbak Mei adalah Ketua Sekretariat Nasional Jaringan Indonesia Positif. Buat teman-teman yang belum tahu, Jaringan Indonesia Positif atau biasa kita singkat dengan istilah JIP, itu adalah jaringan nasional orang yang hidup dengan HIV. Yang mana mereka ini memiliki misi untuk memenuhi hak atas kesehatan untuk orang yang terinfeksi HIV, yang juga termasuk memastikan integrasi TB dan HIV di setiap lini pengobatan. Nah, JIP ini sudah didirikan sejak 2015 dan sekarang sudah tersebar anggotanya di 26 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi ini JIP ini termasuk organisasi yang cukup besar ya di isu HIV itu sendiri. Dan Mbak Mei sendiri juga memang udah sangat aktif juga di bidang TB HIV. Jadi udah kita kasih profil kedua narasumber kita. Mungkin I think we can just go ahead dan kita dengerin diskusi dan wawancara antara Ibu Lely dan Mbak Mei. Halo Mei. Halo Mbak Lea. Selamat datang di podcast AIDS Talk yang episode ketiga. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang situasi TB HIV di Indonesia ya Mei. Jadi ternyata itu ada beberapa fakta ya terkait TB HIV. Ada 1.500.000 orang meninggal karena TB di tahun 2020. Pertama kali nih dalam satu dekade ini. Kematian TB meningkat pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID ternyata. Terus TB ini ada penyebab utama kematian orang yang hidup dengan HIV. Dan orang yang hidup dengan HIV 19 kali lebih mungkin terkena penyakit TB. Dan menurut estimasi WHO,
pada tahun 2019 ada 210.000 orang dengan HIV meninggal karena TB di dunia, dan di Indonesia estimasinya sekitar 4.700 orang. Nah, dengan situasi seperti ini nih Mei, apakah Mei dapat memberikan informasi dan konteks dari perspektif komunitas tentang situasi TB dan HIV di Indonesia? Oke, makasih Mbak Lel. Jadi kalau kita bicara TB HIV itu kan dua penyakit yang sangat erat kaitannya ya, karena tadi Mbak Lel udah nyampein kalau TB itu menjadi salah satu faktor tingginya angka mortalitas ya, mortalitas pada orang dengan HIV, khususnya bagi mereka yang memang maaf, masih punya kendala dengan imunitasnya ya, atau kekebalan tubuhnya sangat rendah. Meskipun ternyata memang bagi orang dengan HIV yang punya kekebalan kekebalan tubuh yang cukup tinggi pun masih cukup rentan terdampak pada TB. Nah, kalau dari kami dari komunitas tuh melihatnya sebenarnya di orang dengan HIV itu kan dan juga sebenarnya pada masyarakat umum tuh kan TB itu dorman ya. Jadi kita kan punya laten TB sebenarnya, karena kita kan negara dengan burden TB nomor 3 sedunia ya. Betul. Nah, itu yang membuat Ranking yang tidak perlu dibanggakan gitu. kalau ranking kelas lumayan ya, ranking 3 gitu ya. Tapi kalau di konteks penyakit ini memang kita punya burden yang sangat besar, sehingga itu juga situasi itu sendiri sudah memiliki kerentanan bagi orang dengan HIV ya, karena masyarakat aja rentan, apalagi orang dengan HIV memang punya kondisi dengan kekebalan tubuhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga tahu bahwa kalau misalnya ada relevansi dengan HIV saat ini kan angka pengobatan pada orang dengan HIV juga kita kan nggak bagus-bagus amat ya Mbak Lel ya. 26% ya. 26% dari estimasi 543 ribuan kan, jadi ada 125 ribuan. Dan menurutku ini juga menjadi salah satu faktor penentu, karena ternyata masih banyak orang dengan HIV yang tidak berobat, tidak tahu statusnya mungkin, sehingga kerentanan itu nambah nih. Ya, kerentanan itu nambah. Itu yang kedua. Jadi sebenarnya banyak sih faktornya ya. Itu kita melihatnya dari sisi epidemiologi dan klinisi ya. Kemudian juga di sisi lain sebenarnya kan ada nih, kita nggak bilang inovasi sih sebenarnya, karena ini kan sudah lama banget ya kalau kita bicara tentang pencegahan TB ya, ada namanya TPT ya. TPT. Apa itu TB preventive terapi, di mana sebenarnya sangat dianjurkan bagi orang dengan HIV untuk ketika mereka sudah melakukan screening dan hasil TB-nya misalnya negatif untuk mendapatkan TPT kan. Tapi pada faktanya data nunjukin cuman orang dengan HIV yang akses TPT itu cuma 1% gitu. Waduh, rendah sekali ya. Rendah sekali, dan itu menurutku juga faktor penentu lain kerentanan itu. Belum lagi kalau kita bicara orang dengan HIV ini kan bukan fokusnya ya, 35%-an itu dari estimasi itu kan orang yang kita kategorikan sebagai populasi kunci ya. Mereka punya kerentanan terkait dengan isu gender ya, isu stigma diskriminasi. Jadi memang doubling, tripling gitu ya. Jadi maksudnya nambah banyak kerentanan untuk teman-teman orang dengan HIV itu mendapatkan TB. Nah, belum lagi kalau misalnya masuk, udah pengobatan, sudah TPT, atau misalnya gini nih, bagi mereka yang sudah masuk, sudah tahu kena TB nih, nah TB pada orang dengan HIV itu kan bisa TB paru, bisa ekstra paru, ya. Kalau TB paru kan pengambilan dahak atau sampel pada saat mau penegakan diagnosa itu bisa dilakukan dengan cukup, walaupun juga nggak mudah banget, tapi sudah ada mekanismenya lah. Tapi yang buat ekstra paru itu agak sulit untuk mendiagnosanya, apalagi misalnya ada di tulang, ada di perut, karena TB kan sebenarnya bisa kena kemana aja kan, kecuali bulu mata. Ya. Jadi setiap organ tubuh itu sangat apalagi extension sama rambut ya. Jadi menurutku tuh konteksnya di sini adalah Indonesia secara epidemiologinya memang burdennya tinggi, HIV-nya juga lumayan tinggi, pengobatan pada orang dengan HIV masih rendah, akses pada pencegahan masih sangat rendah, belum lagi stigma diskriminasi pada populasi kuncinya. Jadi more than triple burden. Iya, more than triple burden. Gitu ya. Iya, padat meraya. Kerentanannya.
Nah, menurut Mei sekarang ini bagaimana nih komunitas orang dengan HIV di Indonesia terdampak oleh TB? Jadi kami tuh kemarin beberapa kali kan dan saat ini sebenarnya juga organisasi kita lagi kerjasama sama teman-teman populasi kunci ya untuk bisa ikut contribute ya ke respon TB ya. Jadi kita jangan hanya bicara HIV, jangan sebenarnya kan TB itu kan deket banget ya, deket banget. Nah, memang meskipun kita sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan program yang mencoba untuk mengawinkan TB HIV, tapi to be honest, komunitas TB, komunitas HIV kan juga harus masih butuh didorong untuk saling komunikasi ya, koordinasi ya. Teman-teman HIV belum tentu juga punya pengetahuan yang cukup tentang TB, ya kan? Teman-teman yang di komunitas TB juga belum tentu cukup punya informasi soal HIV gitu. Jadi kalau menurutku masih ada PR besar ya. Banyak ngobrol tuh. Masih banyak ngobrol gitu. Tapi juga ini kalau bahasa planetnya itu health seeking behavior-nya dimunculin gitu. Jangan hanya bicara pengobatan untuk HIV-nya saja gitu. Pada tahap awal ketika mengetahui status HIV sangat penting untuk memberikan informasi ya atau edukasi bahwa ada kerentanan yang sangat luar biasa terhadap TB dan itu mungkin juga tidak boleh hanya berpangku pada tenaga kesehatan ya untuk memberikan informasi ya pada dokter, konselor atau apa, tapi juga teman-teman organisasi komunitas juga harusnya ambil peran gitu untuk ngasih edukasi itu gitu, peer to peer lah gitu informasinya. Iya. Oke, tapi sejauh ini teman-teman komunitas sudah sejauh mana nih terlibat dalam penanggulangan TB HIV ini? TB HIV. Yang sepanjang yang saya tahu Mbak Leli dengan berbagai dukungan lah ya, berbagai dukungan, kita nggak sebutin nama dukungan. Iya. Sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan walaupun mungkin secara frekuensinya belum cukup menurutku ya, belum maksimal gitu. Udah ada kegiatan misalnya ada treatment literasi untuk TB gitu ya. Kemudian sudah ada webinar tentang TPT tadi itu yang pencegahan gitu. Kemudian udah ada coba join atau kolaborasi dengan teman-teman organisasi yang pemerhati TB gitu ya. Memang sudah ada. Udah ada ya. Tapi apakah itu cukup? Nah itu mungkin harus dievaluasi kan gitu ya, apakah itu cukup? Karena kan kita bicara ada itu atau frekuensi yang lumayan ada itu mungkin hanya di Jakarta sentris misalnya, ya kan, atau di Jawa sentris misalnya. Padahal Indonesia kan luas banget ya, dan saya nggak yakin apakah teman-teman di Papua misalnya juga sudah punya frekuensi yang cukup baik untuk koordinasi dan belajar bareng-bareng soal TB HIV. Kita kan nggak tahu ya. Iya, padahal kan mereka juga rentan juga itu. Makanya, karena saat itu pergerakan tuh hotnya itu masih di menurutku ya masih di Jawa sentris ya. Jadi itu yang perlu juga ada mekanisme untuk mendorong di seluruh provinsi Indonesia juga ikut kolaborasi lah, ikut partisipasi lah gitu untuk isu TB HIV. Oke. Nah, menurut Mei bagaimana nih akses terhadap layanan pencegahan dan pengobatan TB di Indonesia bagi orang dengan HIV? Ini baru aja aku diskusi kemarin. Masih rendah ya tadi Mei bilang. Iya, masih rendah. Nah, jadi kan gini Mbak, pertama orang dengan HIV yang sudah pengobatan ya, rata-rata 75% itu kan di rumah sakit. Iya, akses pengobatan ARV itu 75% di rumah sakit, sisanya asumsi adalah di layanan publik atau layanan pemerintah. Nah, layanan TPT ada di mana sih? Di rumah sakit pemerintah, di puskesmas, atau apakah juga tersedia di rumah sakit swasta? Kan itu juga masih jadi big question mark gitu ya. Ada di mana? Mau akses TPT kemana gitu? Itu pertama. Yang kedua, teman-teman orang dengan HIV itu ketika mengakses rutin untuk pengobatan ARV atau pertama kali bertemu dengan dokter kan pasti dengan dokter penyakit dalam ya. Nah, pemberian TPT-nya kan diberikan oleh pulmonologis, dokter paru. Nah, jadi ini ada mungkin ada satu PR lagi nih. Apakah dokter yang menangani HIV-nya merujuk atau sudah terintegrasi langsung dengan dokter paru sehingga pada setiap pasien yang datang dengan hasil screening negatif, TPT-nya bisa diberikan.
Ya kan belum tentu kan, kita kan nggak tahu nih, ini makanya harus ngajak ngobrol sama Panli misalnya, sama asosiasi dokter, ID atau ya kalau nggak salah pulmonolog juga punya ya asosiasi tersendiri ya terkait dengan dokter paru ya, kalau nggak salah, aku juga takut salah. Nah itu kayaknya mekanisme itu harus di-clearkan juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman dokter juga nggak semuanya setuju ngasih TPT gitu. Oh gitu. Nggak semuanya setuju kasih TPT. Jadi mereka pikir orang belum sakit dari kasih obat. Kasih obat. Nah, dan itu juga berpengaruh pada mental pasien. Kan saya nggak sakit, kenapa saya minum obat gitu kan? Nah, cuma sebenarnya kan situasi ini juga bisa bisa mengaca pada mungkin nggak bisa disamakan 100% ya. Tapi kalau misalnya kita mengaca pada pandemi Covid, orang kejar-kejaran mau vaksin kan? Betul. Ya. Kejar-kejaran mau vaksin meskipun setelah vaksin kan akan tetap ada kerentanan sakit, tapi kan minimal lebih menurunkan morbiditas, rasa sakitnya lebih light gitu. Nah informasi itu juga seharusnya kan disampaikan kan kepada pasien kan, jadi ada informed choice lah gitu ya, jadi mereka punya kesempatan memilih ya, setidaknya kalau misalnya kamu TPT atau minum obat untuk pencegahan TB. Pertama, mengurangi kerentanan tertular, kalaupun tertular mengurangi kerentanan kesakitan gitu kan. Nah itu yang mungkin nih harus juga kita cari tahu apakah pihak tenaga kesehatan khususnya dokter yang ketemu sama pasien itu bisa memberikan informasi itu. Nah jadi itu yang ketiga tadi ya. Ketiga. Nah, yang keempat, jenis obatnya Mbak. Obat sebagai pencegahan kan ada 6H, ada 3HP. Nah 3HP itu ini mungkin nanti bagian dokter yang harus jelasin. Coba yang aku tahu 3HP itu masa treatmentnya untuk pencegahan itu lebih pendek daripada 6H. Kalau nggak salah kalau 6H itu 6 bulan, 3HP itu 3 bulan. Jadi compliance lebih bagus yang 3 bulan pasti. 3 bulan dong gitu kan. Nah stoknya ada nggak? Stoknya ada nggak? Oke, kalau ada di ya itu tadi balik lagi ke challenge nomor 1, ada di mana? Ada di mana? Dokternya mau enggak? Pasiennya terinformasi enggak? Jadi challenge itu. Waduh. Jadi puyeng saya. Apalagi aku lihat tuh makin pendek kan rambutnya. Nah, sekarang kita lagi ingin ngobrol juga soal integrasi layanan nih Mei ya. Nah, menurut Mei, layanan yang terintegrasi dan people centered itu kan dapat mengurangi ketidaksetaraan ya dalam respon HIV dan juga mendukung universal health coverage. Dan juga menurut Global AIDS Strategy memiliki target terkait akses layanan TB bagi orang dengan HIV, yaitu 90% dari ODIF menerima layanan preventif TB. Ya, 90% kan? Iya, 90% jauh ya. Dan ketimpangan tetap menjadi hambatan bagi terpenuhinya target ini yang tadi Maya cerita ya. Walaupun TB dapat dicegah dan disembuhkan, kurang dari setengah estimasi kasus TB di antara orang dengan HIV didiagnosis dan diobati secara sesuai. Nah, pertanyaannya nih Mei, dengan latar belakang tersebut, apakah Mei bisa jelaskan mengapa integrasi layanan TB dan HIV itu relevan juga di Indonesia? Jadi kalau bicara integrasi itu kan apa tuh? Satu atap, satu pintu, satu sistem, satu hari, satu tempat, satu waktu, satu orang. Nah ini kan konsep integrasi itu yang menurutku tuh perlu kita ulas ya, kita elaborate ya. Ketika misalnya apapun pilihan integrasi yang ada dalam wacana atau yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah, selama itu punya alasan atau sudah punya justifikasi dalam pelaksanaannya sih ya, menurut aku tuh sebenarnya itu bisa dijalanin. Nah, tapi kami tuh waktu pernah bikin penelitian Mbak terkait dengan CRG assessment untuk TB. Terkait ini salah satu areanya adalah integrasi layanan. Iya. Jadi untuk beberapa area integrasi layanan itu memungkinkan karena layanan HIV dan TB-nya ada dalam satu atap. Untuk beberapa kota. Kota yang lain antara layanan TB, layanan HIV-nya beda tempat, gitu. Nah, tapi sekali lagi menurutku tuh masalah satu atap, satu tempat, satu waktu itu harus dengan justifikasi yang clear ya. Tapi kalau misalnya mekanisme referral atau rujukannya berjalan seharusnya bisa gitu. Nah,
Tapi isu yang kami tangkap pada saat penelitian beberapa tahun lalu terkait dengan CRG Community Rights and Gender untuk isu TB, di mana di dalamnya juga kita bicara terkait dengan legal barrier lah, hambatan hukum, hambatan akses pada layanan TB dan termasuk HIV. Jadi masing-masing layanan itu karakteristiknya beda nih. Karakteristiknya beda. Jadi kalau misalnya ketemu orang dengan HIV yang akan dirujuk ke layanan TB untuk meneruskan pengobatan TB-nya, itu relatively mereka agak lebih nyaman karena TB itu nggak ada kategori populasi kunci. Oh iya. Nah, jadi kan ketika masuk ketemu dokter, oke, kamu pengobatan gini-gini dan sebagainya. Less stigma ya. Nah, less stigma. Nah, itu yang menarik waktu kami lakukan penelitian itu. Tapi dari layanan TB ke HIV, orang takut masuk layanan HIV. Jadi biasanya kan teman-teman yang juga terdiagnosa TB kan didorong untuk tes HIV kan, karena kan kaitannya erat banget kan. Karena pada saat masuk layanan HIV di screening dulu kan, kamu populasi kunci mana, kamu kenapa mau melakukan tes dan lain sebagainya, sehingga karena bobot stigma diskriminasinya itu agak beda, itu jadi ngeblocking gitu, itu jadi bariernya. Gitu, karena apalagi layanan TB itu kan ibaratnya layanan yang sudah sangat lama ya, udah well established lah gitu, dan itu tadi nggak ada pengkategorian populasi kunci, nggak ada mekanisme counseling, assessment, kamu dari mana apa segala macam nggak ada. Jadi kalau masuk HIV stigmanya lain. Makanya integrasi itu dari hasil studi itu kita lihat sebenarnya sekali lagi bukan masalah satu atap dan lain sebagainya, tetapi adalah momoknya itu udah beda gitu. Dan ini juga akan sangat berpengaruh pada yang poin sempat aku sampaikan, di mana sebagian besar orang dengan HIV itu berobatnya tuh ke rumah sakit. Layanan TB-nya di puskesmas. Down referralnya terjadi nggak? Gitu. Apalagi kalau misalnya ada kaitannya sama BPJS ya, atau kapasitas dalam pembiayaan mereka dalam penanganan kesehatannya. Jadi kalau misalnya dari yang rumah sakit, nah ini yang juga sebenarnya sudah jadi isu kan di HIV itu, kenapa out of pocketnya agak cukup tinggi kan, karena banyak yang akses rumah sakit. Nah sebenarnya kan kita pengen dorongnya down referral masuk ke puskesmas. Ya, setelah dari rumah sakit dorong puskesmas, sehingga integrasi TB HIV-nya mungkin akan jauh lebih baik tuh, akan jauh lebih baik. Gitu. Tapi karena belum kejadian, dan mungkin juga stigmanya puskesmas beda kali ya. Ya harus frankly speaking kan ya gitu. Nggak semua orang lebih kecil komunitasnya, apalagi biasanya akan di-refer atau dirujuk ke puskesmas dekat rumah. Udah lain lagi kan. Ketahuan nih, ntar ada tetangga nih ketemu. Nah, ya gitu-gitulah. I see. Nah, menurut Mei bagaimana nih progres Indonesia dalam merealisasi integrasi HIV dan TB menuju adanya universal health coverage di Indonesia? Apa saja nih prioritas kita? Kita off track ya Mbak, ya kan, apalagi kita bicara eliminasi keduanya tahun 2030 ya. Terus kita mau bicara UHC lagi ya kan, jaminan kesehatan semesta gitu. Nah, walaupun sepanjang pengetahuanku tuh teman-teman yang memiliki asuransi kesehatan nasional tuh udah cukup lumayan ya. Walaupun memang masih adalah isu terkait beberapa teman-teman baik dari pekerja seks misalnya, atau teman-teman waria masih sulit karena isu KTP dan lain sebagainya. Tapi yang dari beberapa studi yang sempat aku baca tuh, teman-teman sebagian besar sudah memiliki BPJS, dan yang menjadi isunya adalah pemanfaatan BPJS-nya kan. Tapi sekali lagi UHC itu kan nggak cuma BPJS ya. Ya, UHC itu nggak cuma BPJS. Dan kalau bicara UHC itu nggak cuma TB HIV-nya doang gitu. Kita kan bicara dari preventif ya, dari pencegahannya ya. Nah, gimana bisa kita bicara UHC kalau pencegahan baik untuk TPT untuk yang TB HIV atau pencegahan HIV, kondom, jarum suntik dan lain sebagainya nggak tersedia. Mau gimana mau capai UHC? Pada poin pertama pencegahan aja kita masih punya challenge gitu. Belum lagi masuk nanti isu pengobatan dan lain sebagainya. Karena kalau aku lihat UHC itu kan
lingkupnya itu kan termasuk sanitasi, air bersih dan segala macam yang memungkinkan, memastikan bahwa warga negara itu mendapatkan haknya untuk sehat kan, gitu. Jadi nggak cuma bicara soal adanya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan kan akan diakses ketika orang sakit. Tapi kan kita mempertahankan bagaimana orang tetap sehat. Bagaimana mempertahankan orang tetap sehat kan pencegahannya harus ada, promosinya harus ada. Apakah sudah dilakukan investasi yang baik di situ kan itu yang masih Mbak juga tahu. Iya. Betul. Jadi perlu adanya investasi yang lebih banyak tuh di preventionnya juga yang terkait dengan seluruh aspek kesehatan ya, bukan untuk pas sakitnya aja. Termasuk mental health kan? Oh, mental health kan penting ya karena berhubungan banget itu. Karena sehat kan nggak sehat fisik ya, Iya. itu termasuk kesehatan mental ya. Nah, kebayang kan di isu itu aja mental health nih, kita bicara lagi konteks populasi kunci HIV, mereka sendiri sudah punya burden, stres dan lain sebagainya akibat stigma diskriminasi misalnya. Iya. Nah itu jadi bicara UHC itu sangat sempit ya kalau cuma bicara soal JKN ya. Oke. Tadi kan Mei udah bilang nih komunitas sudah mulai sih banyak kegiatan tentang integrasi TB HIV. Tapi untuk JIP-nya sendiri ada nggak prioritas ke situ juga Mei untuk integrasi TB HIV itu? Ya kami sebenarnya sudah mulai dari 2 tahun lalu ya Mbak ya, mungkin masih baru sih. Iya. Tapi sebenarnya secara personal aku juga sudah cukup banyak terlibat di isu TB HIV di beberapa riset dan beberapa simposium dan speaker untuk membahas soal TB HIV. Tapi memang secara organisasi kami baru mulai bikin joint collaboration dengan teman-teman populasi kunci. Kami saat ini kerjasama dengan teman-teman dari populasi kunci pengguna NABSA, kemudian juga teman-teman LSL, jaringan LSL, GWL-INA, kemudian juga teman-teman Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Nah, jadi kita bikin beberapa kegiatan bersama. Kita bikin kegiatan bareng-bareng terkait dengan treatment literasi TB HIV. Ya, jadi kita bikin pelatihan-pelatihan. Jadi teman-teman yang rentan HIV gitu ya dari populasi kunci itu kita undang untuk dikasih treatment treatment literasi terkait dengan TB. Tapi juga kita masuk area gender, human rights karena untuk menghilangkan hambatan pada akses ya kita juga harus hambatan hukumnya harus kita turunin juga dong gitu. Gimana orang mau mengakses kalau misalnya ada keengganan untuk masuk ke layanan kesehatan gitu. Nah, selain itu juga kami mencoba untuk menjadi mitra pemerintah sebenarnya, tapi dalam konteks community led monitoring. Jadi aku bilang tuh community led monitoring atau pemantauan yang dipimpin oleh komunitas itu harus didorong dilihat kemitraan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah gitu. Jadi teman-teman nanti kami sudah bikin sih pedoman pelaksanaan CLM dan saat ini memang kita fokuskan di DKI dan Greater Jakarta sih memang dengan teman-teman jaringan nasional tersebut. Jadi kita community led monitoring untuk melihat aspek TB HIV. Kan yang ada sekarang kan memperkuat layanan pemerintah. Layanan pemerintah. Bukan mau buat sendiri. Oke. Jadi kita adalah nanti pakai tools apa segala macam kan, ada indikator-indikator yang ingin kita lihat. Maksudnya nanti akan ada secara reguler hasil itu kita sampaikan pada platform-platform yang tersedia ya. Bahkan kami sedang merencanakan untuk kick off nih bareng sama Kementerian Kesehatan di Subdit TB. Harapannya sih bisa disegerakan dan juga menginformasikan pada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota. Karena apapun yang kita sampaikan ke Kementerian Kesehatan kalau juga nggak nyampe ke dinas. Ini mau pilot dulu apa bagaimana nanti? Ini konsepnya udah konsepnya itu aku nggak mau bikin pilotan sih. Langsung aja ya. Langsung aja gitu. Maksudnya kalau go show aja apa yang ada kita kerjain dulu nih. Sekarang kan 1 tahun nih program ini akan berjalan 1 tahun. Di berapa distrik tuh? Rencananya ini 13 kabupaten 13 kabupaten kota. 13 kabupaten kota kerjasama komunitas lokal tapi khusus untuk nyorotin TB HIV-nya gitu. Karena kan kita juga mau kontribusi dong. TPT oke, kita ada area yang bisa kita dorong dari komunitas untuk tahu informasi dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kan kita harus advokasi kan ke pemerintah, ke dokter untuk ayo dong gimana dong gitu. Good job. Oke, nah sekarang kan
tema World TB Day itu adalah Invest to End TB, Save Lives gitu ya. Jadi tema ini berfokus pada investasi pada TB. Nah, COVID kan telah berdampak pada respon TB dengan meningkatnya kematian TB di tahun 2020. Untuk dapat menyelamatkan hidup jutaan orang, investasi yang lebih besar dibutuhkan untuk mengakhiri epidemi TB. Nah, hal ini tidak jauh beda dengan HIV. HIV juga terdampak oleh COVID dan membutuhkan banyak investasi, termasuk domestic funding, untuk dapat mengakhiri AIDS. Menurut Global AIDS Strategy, dunia membutuhkan sebanyak 29 miliar US dollar secara global untuk mencapai akhir AIDS. Sebagian dari investasi tersebut juga merupakan investasi untuk layanan TB bagi orang dengan HIV. Nah, bagaimana nih menurut opini Mei terkait tema ini yang berfokus pada kebutuhan peningkatan investasi pada TB? Ya, investasi itu banyak bentuk sih sebenarnya Mbak, menurutku ya. Walaupun mungkin di sini yang paling clear dan jelas itu, atau jelas itu kan funding ya, pendanaan, investasi pendanaan. Nah, yang aku pahami investasi global yang paling tinggi itu di HIV, kedua baru TB. Nah, sedangkan kalau kita bicara di Indonesia, investasi dari kita keluarin dulu kalau kita ngelihat dari pendanaan pemerintah ya. Kalau misalnya dari pendanaan non pemerintah, investasi yang paling besar malah TB kan dibandingkan HIV misalnya. Nah, jadi memang kalau kita bicara investasi global pasti melihat dari beberapa aspek negara-negara lainnya. Tapi kalau di Indonesia, menurutku investasi dana aja tuh nggak cukup ya. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Apalagi tuh yang perlu? Yang perlu itu adalah investasi riset ya. TB gitu ya? ini penyakit lama, tapi inovasinya menurutku masih agak tertinggal gitu ya. Kalau HIV banyak inovasi, kitanya yang susah ngikutin inovasinya gitu ya. Kurang cepat kita sama inovasi yang keluar, lambat banget. Nah, TB itu memang nggak banyak gitu, riset-riset atau yang bisa mengeluarkan produk-produk inovasi memperbaiki situasi. Jadi investasi menurutku itu kalau kita bicara riset itu sebagai salah satu investasi itu kan termasuk peneliti dan lain sebagainya. Karena investasi di riset TB kan juga nggak banyak. Ya lebih banyak pada program, ada program obat, kemudian nanti case finding, ya habis itu nanti lihat lagi MDR-nya dan lain sebagainya. Banyak lah itu, aku tahu di indikator salah satu donor itu ada 18 indikator, itu banyak banget gitu. Tapi risetnya nggak ada sama sekali. Bayangkan kalau misalnya bicara TPT tadi gitu, kalau misalnya bisa keluar bentuk model vaksin kan lebih baik ya. Iya ya. Kenapa COVID dalam 1 tahun 2 tahun kita bisa keluarin vaksin gitu, sehingga si pandeminya bisa dikontrol kan gitu ya. Kenapa TB nggak bisa? Padahal ini kan penyakit jutaan tahun, ratusan tahun lah. Jutaan tahun tuh hiperbola banget. Ya, jadi penyakit tua lah gitu ya, yang mana vaksinnya, emang ada vaksin BCG untuk anak-anak. Tapi apakah kita tahu dapat dipergunakan dewasa, atau dewasa harus ada riset lagi untuk mengeluarkan vaksin untuk orang dewasa, kan mungkin akan jadi jauh lebih baik. Pertama, yang kedua, pada saat penegakan diagnosa TB gitu, pasti ada kok inovasi-inovasi daripada ngambil sputum dahak yang begitu sulitnya pada ekstra paru tuh, sehingga agak lama keluar diagnosanya. Orang udah sakit parah, diagnosanya baru keluar, baru bisa dikasih obat. Kenapa nggak cari juga salah satu cara atau tools atau alat untuk mendiagnosa TB dengan cepat misalnya? Rapid testnya lah misalnya. COVID bisa kan? Iya, COVID bisa. 1 jam keluar antigen. Sekarang 6 jam PCR keluar. TB nggak bisa secepat itu. Jadi area-area investasi menurutku perlu dilihat dari perspektif yang lain ya. Nggak cuma hanya untuk nyari orang sakit atau nyembuhin orang sakit, atau untuk mengalokasikan anggaran sekian banyak untuk beli obat gitu. Jadi prevention lagi gitu. Jadi karena kalau udah
kalau udah sakit kita tahu mesti ke rumah sakit kasih obat, treatment gitu. Tapi Dan kalau lebih mahal ya. lebih mahal. Dulu ingat waktu zaman SD kan? Iya. Kita baris. Iya, baris kan waktu ya suntik terus gitu kan. Nah, itu kan memang berlaku di anak-anak ya. Tapi kan kerentanan TB juga karena kita adalah burden nomor 3 tertinggi di dunia. Berarti kan laten TB-nya cukup kuat ya gitu. Jadi menurutku itu investasi yang harus diberikan selain satu bagian lagi adalah investasi pada pelibatan komunitas. Kan aku komunitas jadi bicara komunitas. Jadi engagement komunitas itu semua orang atau semua pihak juga sudah cukup clear menurutku untuk melihat bahwa komunitas kontribusinya signifikan kok. Ya, ada beberapa area yang nggak bisa dilakukan oleh pemerintah atau private sector bisa dilakukan oleh komunitas gitu. Misalnya pendampingan, pemberian support, kemudian advokasi. Nah, apakah investasi yang diberikan sekian banyak tadi sudah juga mengakomodir nilai yang cukup buat komunitas bisa terlibat? Apakah ada investasi yang cukup untuk memastikan ada kolaborasi dengan HIV dan TB? Nah, itu juga yang mesti kita lihat kan. Jangan-jangan investasi sekian banyak, apalagi kalau yang aku lihat tuh di Indonesia ya, sekian banyak itu banyakan dikelola oleh non komunitas misalnya ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya mau aku lihat juga kalau investasi mulai mengurangi pangku tangan pada donor ya. Ya. Karena kan kita kan negara yang berdaulat gitu ya. Maksudnya kita juga negara yang kaya sebenarnya. Cuma memang anggaran kesehatan kita kan masih rendah. Itu berarti harus dilihat kembali sih prioritasnya pemerintah kayak apa nih di isu kesehatan. Malu lah kalau misalnya selalu berpangku tangan pada donor kan. Nah, makanya kita harus juga dorong nih. Makanya salah satu peran penting tadi investasi itu untuk mendorong masyarakat sipil, komunitas itu juga untuk mendorong pemerintah. Ayo dong investasi domestik yang lebih banyak dong. Buat TB, khususnya TB HIV misalnya. HIV udah mulai bagus 70%. Terus sekarang lagi turun sekitar 50% lagi. Nah, sekarang TB-nya apa nih gitu ceritanya. TB bisa naik lagi. Nah, tadi Mai udah sebutkan sih beberapa, tapi siapa tahu masih ada lagi nih. Apa saja nih upaya yang perlu kita lakukan agar investasi pada kesehatan termasuk HIV dan TB benar-benar menjadi prioritas nasional? Kayaknya udah disebutin banyak sih. Udah banyak ya tadi ya. Udah cukup banyak ya. Tapi sekali lagi yang menurutku penting itu preventif dan riset ya. Ya, preventif dan riset. Preventif untuk memastikan orang tetap sehat kan. Ya kan lebih banyak orang sehat daripada orang sakit kan gitu. Itu yang harus dijaga. Yang kedua adalah riset untuk hidup itu kan mau sekarang industri berapa? 2.0, 4.0, udah makin maju kan, makin hebat lah teknologi gitu. Kok kita nggak bisa ngikutin dengan cepat sih? Karena orang yang ketinggalan teknologi juga kita akan yang rugi sendiri gitu. Betul. Negara lain udah maju kemana gitu, kita masih status quo nggak kemana-mana gitu. Jadi harus juga bergerak cepat, tapi tentunya dengan analisis yang kuat ya. Atau juga nggak semua inovasi itu bisa kita ikuti ya. Tapi memang inovasi yang sangat signifikan dan memungkinkan untuk diadopsi ya kenapa enggak gitu. Termasuk dalam artian kalau misalnya Indonesia juga bisa kerjasama dengan global untuk mendorong adanya inovasi-inovasi kesehatan kayak vaksin tadi aku bilang. Jadi TPT-nya nggak usah kalau memang itu mahal katanya. Ya udah itu aja vaksin aja. Covid bisa kok, kenapa TB nggak bisa gitu kan? Ya gitu-gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah, ini sebagai penutup nih Mai. Apa ada pesan bagi publik, negara ataupun komunitas terkait TB HIV? Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesanku sih sebenarnya lebih ke kalau pemerintah tuh udah punya tupoksi lah ya, udah punya target, ada RPJMN dan lain sebagainya, udah punya KPI gitu ya. Tapi kan yang menjadi PR itu kan masyarakat ya, dimana punya aku bilang tadi health seeking behavior ya, kemampuan untuk memastikan dirinya sehat dan mencari layanan kesehatan yang sesuai gitu. Nah itu yang mungkin perlu kita lihat lagi bahwa sebenarnya penanaman sikap pada diri terkait dengan pentingnya kesehatan itu harus dimulai dari kecil ya. Isu-isu kesehatan itu. Tapi itu juga kan bukan hanya satu edukasi yang diberikan pada satu waktu. Pemerintah juga punya peran memastikan
rakyat selalu teredukasi terkait dengan kesehatan. Iya. Nah, karena aku mengaca dari situasi COVID ini, Mbak, informasi yang sangat ditunggu oleh rakyat atau masyarakat adalah informasi dari pemerintah. Kebijakannya kayak apa? Kan kita selalu eager kan. Nah, kenapa kita juga tidak bisa melakukan hal yang sama pada isu penyakit yang lain gitu? Jadi orang mau tahu soal TB misalnya, soal HIV misalnya. Orang kan sangat mau tahu soal COVID. Kalau saya kena long COVID gimana? Kalau gejala begini gimana? Kan interaksi itu kelihatan sekali kan di sosial media, di TV setiap hari ngomongin itu. Tapi kenapa nggak frekuensi yang sama untuk isu TB misalnya? TB kan prioritas pemerintah. Bahkan ada perpres tersendiri kan gitu. Nah, itu seharusnya menurutku bisa diadopsi juga gitu. Karena sebaik apapun misalnya teman-teman komunitas juga punya sosial media, bikin kegiatan webinar, tapi yang tetap yang akan menjadi kiblat masyarakat itu pasti suara pemerintah. Pemerintah bilang apa? Gitu. Jadi menurutku itu tadi bagaimana dari masyarakat tentunya punya rasa keingintahuan, kemauan untuk isu kesehatan. Pemerintah bagaimana memastikan atau mengedukasi masyarakat untuk bisa tetap sehat. Gitu. Keren banget nih. Ngobrol sama Mei daging semua nih isinya hari ini. Aku juga belajar banyak. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga belajar banyak ya. Aku juga jadi belajar banyak dengerin aku ngomong. Karena kadang-kadang aku nggak tahu. Jadi baru sadar, aku ternyata udah tahu ternyata banyak. Aku tahu ya. Karena banyak terlibat dalam penelitian-penelitian ya ternyata. Iya, jadi ala bawah sadar udah nyimpen kali ya informasi. Jadi pasti tanya, oh ya aku tahu ini. Mantul banget deh. Oke teman-teman, jangan lupa ya like and subscribe ke It's Talk Podcast di YouTube dan Spotify. Thank you for listening. Bye bye.